Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik ibunda dan ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Yang terutama Allah pertemukan kita dalam keadaan masih memiliki iman kepada Allah. Amin. Itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ketika keimanan itu tiada, maka apalah arti jasad kita ini. Mengharap ridha Allah, ya, kita awali pembelajaran kita ini dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah permudah kita, Allah lancarkan kita dalam mempelajari ayat-ayat Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaghfir lana wa liwalidina. Amin. Baik. Sekarang adalah rumus mencari akar kata dalam bahasa Arab. Contoh biasanya, ya, kita kalau belajar bahasa Indonesia itu ada perkataan. Nah, apa asal katanya ini? Kata dasarnya apa? Kata. Berarti ada tambahan per kemudian ada akhiran an. Kemudian contoh lagi. Perdamaian. Ya. Apa kata dasarnya? Damai. Tambahan per dan an. Keterangan. Kata dasarnya terang. Ada tambahan awalan ke sama akhiran an. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab. Ya. Untuk kita membuka kamus, maka kita harus mendapatkan kata dasarnya dulu. Atau akar katanya dulu. Kalau kita cari perkataan di kamus, kita carinya dari huruf P. Kira-kira dapat nggak? Tidak. Insya Allah nggak dapat. Ya. Insya Allah nggak dapat. Untuk mendapatkan kata perkataan, maka kita bukanya dari huruf K. Temukan dulu kata-kata ini, barulah kemudian ketemu kata perkataan. Nah, sama. Ketika perdamaian, apakah kita akan temu di gabungan huruf P? Tidak. Ya, ketemunya di gabungan D. Damai. Nah, kurang lebih bahasa Arab begitu juga. Oke, sekarang coba. Nah, ini dia rumusnya. Rumus mencari akar kata dalam bahasa Arab.
Biasanya akar kata itu dalam bahasa Arab disebut mujarrodun. Apa? Mujarrodun. 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 Apa? Mujarrodun. Mujarrodun. Oke. Apa mujarrod itu? Mujarrod itu adalah kata kerja. Kata kerja yang seperti apa? Yang hurufnya asli. Jadi kata kerja yang hurufnya Asli. asli. Maksudnya asli apa? Terhindar dari awalan, terhindar dari sisipan, terhindar juga dari akhiran. Mana awalan? Nih, awalan. Mana sisipan? Nih, sisipan. Awal. Mana akhiran? Nih, akhiran. Jadi kurang lebih adalah ya, mujarrod itu adalah kata yang tidak ada huruf awalannya, tidak ada huruf sisipan, dan tidak ada juga huruf akhirannya. Kira-kira sampai sini bisa dipahami atau bingung? Paham dikit. Insya Allah. Insya Allah. Ya Allah. Jadi mujarrad itu adalah kata kerja yang hurufnya Asli. asli. Tahu aslinya dari mana? Nggak ada awalan, nggak ada sisipan, dan juga nggak ada Akhiran. akhiran. Itulah namanya Mujarrodun. Biasanya mujarrod itu terdiri dari 3 huruf. Ya, biasanya mujarrod itu terdiri dari 3 huruf atau 3 abjad. Ya, terdiri dari 3 huruf hijaiyah. Namun ada juga yang 4 huruf. Yang 3 huruf itu disebut fiil sulasil mujarrad. Apa? Fiil sulasil mujarrad. Fiil artinya kata kerja, sulasi artinya 3, mujarrad yang hurufnya asli. Maksud asli tadi apa? Bebas dari awalan, sisipan, dan terhindar akhiran. dari awalan, terhindar dari sisipan, terhindar dari akhiran. Terhindar dari akhiran. Assalamualaikum, mohon maaf Ustadz baru nyampe. Ya Bunda. Nah, kalau yang 4 huruf itu disebut namanya fiil rubail mujarrad. Apa? Fiil rubail mujarrad. Ya, fiil rubail mujarrad. Jadi mujarrad itu adalah kata kerja yang hurufnya asli. Terhindar dari awalan, terhindar dari sisipan, terhindar dari akhiran. Biasanya ada 3 huruf. Namun juga ada 4 huruf hijaiyah. 3 huruf disebut fiil sulasil mujarrad.
4 huruf disebut fi'il rubail mujarrad. Coba sekarang Bunda plototin yang ada di kotak. Ya. Ada awalan, sisipan, akhir. Ini saya kasih contoh dulu. Ya. Contoh namanya. Oke, coba sekarang al-muflihuna. Kita hitung hurufnya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mujarrad biasanya berapa huruf? 3. Ya. Ini ada 8. Berarti ada huruf-huruf yang bukan huruf mujarrad. Ustadz, bagaimana kita tahunya? Coba aja kita lihat. Ada nggak awalan al? Ada. Karena di awalan itu ada al, alnya kita hilang. Ada awalan mu? Ada. Maka mu-nya kita hilang. Sekarang, ada awalan fa? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti sudah. Jangan dihilangkan juga. Orang nggak ada, dihilang. Berarti itu cara apa? Ciri bahwa fa itu berarti salah satu mujarrad. Baru ketemu satu mujarradnya, yaitu fa. Kemudian berikutnya kita lihat akhirat. Ada nggak akhirat? Ada. Apa? Nah. Waw sama na. Ya, waw sama na. Tinggal apa? Falaha. Fa, lam, ha. Bagaimana mengharokatinya, membacanya? Fathahkan saja. Semuanya. Jadinya falaha. Apabila nanti di kamus ketemunya faliha, ketemunya faluha, ketemunya falaha, maka kamus yang benar. Ya. Maka kamus yang benar. Namun untuk memudahkan semuanya difathahkan cara bacanya. Contoh lagi. Ya lamuna. Ada berapa hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada awalan? Ada, ya. Apa awalannya? Ya. Ya, maka ya-nya hilang. Ada awalan ain? Tidak ada. Maka ainnya jangan dihilangkan. Terus setelah awalan kita lihat akhiran. Ada nggak akhiran? Ada. Nun. Waw sama nun. Tinggal apa? Alamat. Ain, lam, mim. Cara bacanya difathahkan semua. Alama. Ketika nanti di kamus dapatnya alima atau di kamus nanti dapatnya aluma, maka huruf kedua ini yang menentukan harokatnya adalah kamus. Ya, adalah kamus. Contoh lagi supaya kemudian tambah pusing. Kita kasih contoh supaya tambah pusing.
Al-kitabu. Ada berapa hurufnya? 6. 1, 2, tiga, 3, 4, 4, 5, 6. 6. Ada 6. Sekarang kita lihat awalan. Ada awalan? al, Ada. Ada al. Maka Al. alnya ini. Ada kemudian akhiran? Tidak ada. Akhiran. Ada. Tidak ada. Tidak ada. Maka Tidak ada. akhirannya jangan dihilangkan. Kemudian ada sisipan? Ada. Ada. alif, Alif. Alif. Tinggallah kemudian menjadi Ka. kataba, kataba, Cara bacanya difathahkan. Kata. kataba, Kalau nanti di kamus ternyata dapatnya katiba, katuba, maka yang benar adalah kataba. kamus. Oh, kamu. Ya, yang benar adalah kamus, bukan kataba. Tapi huruf awal mah selalu fathah ya Ustaz. Iya, fathah dia. Nggak mungkin kutiba gitu dia tuh ya. Nah, kalau kutiba nanti beda lagi. Oh. Ya. Kutiba nanti ada rumusannya. Mujarotnya tetap sama. Kata. Kata. Balik lagi kemana? Awalannya ada al, mamimu, yayu, tatu, auna. Ciri isim. Betul. Al, mamimu ini adalah ciri Isim. isim. Pinter. Jadi memang ini ciri isim. Ya, isim. Yayu, tatu, aunanu. Mudhari. Dorek. Aiin ista ini namanya tambahan. Ya. Tambahan. Bisa berlaku untuk fiil apa? Bisa berlaku pada isim, bisa berlaku pada fiil. Ista. In ista. Jadi dia tambahan umum dia. Tambahan umum. Kemudian kita lihat akhiran. Jadi cara menyarinya begitu. Awalan dulu, baru Akhiran. Ini akhiran isi. Ini akhiran mudore. Ini akhiran fi'il madi. Yang bawah akhiran fi'il Amr. Namun kadang fi'il amr ini, akhiran fi'il amr ini bisa dipakai juga untuk fi'il Mudore. Baru kemudian sisipan. Setelah awalan, kemudian akhiran, kemudian Sisipan. Jadi cara mencarinya begitu. Awalan dulu, Akhiran. kemudian sisipan. kalau sudah awalan tuntas, akhirannya, ya, baru kemudian Sisipan. Sisipan alif, waw, Ya. ta, da, to, Tasjid. Huruf-huruf akhir ya. Ya. Ustaz, ini gimana cara menghafalnya nih? Begini banyak. Ya. Tetap cara menghafalnya kita nyanyiin. Metode Yasin. Ya. Walaupun kemudian matanya tinggal 4 watt. Ya Bunda Hera. Ini tetap kita nyanyiin. Mujarot adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari
awalan sisipan dan akhirat. Biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il sulasil mujarad 4 huruf. Fi'il ruba'il mujarad. Saya ulang ya. Mujarad adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhirat. Biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il sulatil mujarad 4 huruf. Fi'il ruba'il mujarad. Coba Pak Anwar dulu. Mujarad adalah Kata kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhirat. Biasanya 3 huruf, namun ada juga 4 huruf. Salah ini. Salah ini. Salah ini. Mujarad adalah kata kerja yang berhenti di situ ya. hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhirat. Sampai situ dulu yuk. 1, 2, 3. Mujarad adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhirat. Yo, Bunda Nurul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mujarad adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhiran. Oke, sekarang Bunda Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Mujarad adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhiran. Oke, Bunda Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Mujarad adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhiran. Oke, Pak Rama. Mujarad adalah kata kerja. Mujarad adalah Oh, kata kerja. oh ya. Mujarad adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhiran. Oke, yuk Bunda Rike. Bismillahirrahmanirrahim. Mujarad adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari
awalan sisipan dan akhiran. Yo, Bunda Sugiyatmi. Masih di mute, Bang. Mujarot adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhiran. Yo, Mbak Muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Mujarot adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhiran. Yo, Bunda Era. Bismillah. Mujarot adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhiran. Mujarot adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhiran. Biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il thulathil mujarrad, 4 huruf. Fi'il ruba'il mujarrad. Coba Bunda Nurul, dari kata mujarrad sampai mujarrad. Bismillahirrahmanirrahim. Mujarad adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhiran. Biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il thulathil mujarrad, 4 huruf. Fi'il ruba'il mujarrad. Yo, Bunda Ati. Mujarot adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhiran. Biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il sulasil mujarrad, 4 huruf. Fi'il ruba'il mujarrad. Yo, Pak Rama. Mujarot adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhiran. Biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il sulasil mujarrad, 4 huruf. Fi'il ruba'il mujarrad. Oke, sekarang Bunda Rike. Adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhiran. Biasanya
3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il sulasil mujarrad, 4 huruf. Fi'il rubail mujarrad. Masya Allah. Sekarang Bunda Era. Mujarrad adalah kata kerja yang hurufnya asli, terhindar dari awalan, sisipan, dan akhiran. Biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il sulasil mujarrad, 4 huruf. Fi'il ruba'il mujarrad. Oke, sekarang Bunda Nia. Mujarrad adalah kata kerja yang hurufnya asli, terhindar dari awalan, sisipan, dan akhiran. Biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il sulasil mujarrad, 4 huruf. Rubail mujarrad. Fi'il rubail mujarrad. Fi'il rubail mujarrad. Yo, sekarang Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Mujarrad adalah kata kerja yang hurufnya asli, terhindar dari awalan, sisipan, dan akhiran. Biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il sulasil mujarrad, 4 huruf. Fi'il ruba'il mujarrad. Yo, Mbak Sugiatmi. Bismillahirrahmanirrahim. Mujarrad adalah kata kerja yang hurufnya asli, terhindar dari awalan, sisipan, dan akhiran. Biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il sulasil mujarrad, 4 huruf. Fi'il rubail mujarrad. Oke, bagus. Sekarang Mbak Muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Mujarrad adalah kata kerja yang hurufnya asli, terhindar dari awalan, sisipan, dan akhiran. Biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il sulasil mujarrad, 4 huruf. Fi'il rubail mujarrad. Oke, sekarang kita hafal yang awalan. Ya. Awalan al-mamimu ya yutatu aunanu itu awalan. Saya ulang ya. Awalan al-mamimu ya yutatu aunanu aiin
Aiin ista. Itu awalan. Sekali lagi saya ulang. Awalan al-mamimu ya yutatu aunanu aiin ista. Itu awalan. Coba Bundati. Awalan awal dua kali awalnya. Ya. Awalan al-mamimu ya yutatu aunanu aiin ista. Itu awalan. Sisipan alif waw ya. Ya. Sisipan alif waw ya. Tada dan to tambah tasydid. Itu sisipan. Saya ulang. Sisipan alif waw ya. Tada dan to. Diulang 2 kali ya. Tada dan to. Tada dan to. Tambah tasydid. Itu sisipan. Saya ulang ya. Sisipan alif waw ya. Tada dan to tambah tasydid. Itu sisipan. Coba Bundati sisipan. Yuk Bundati. Saya. Iya. Sisipan alif wawu ya tada dan to tambah tasdid. Itu sisipan. Oke, sekarang Bunda Rike mulai dari mujarot sampai tambah tasdid. Mujarot sampai apa Ustaz? Dari mujarot sampai tambah tasdid. Itu sisipan. Semoga nggak lupain. Bismillahirrahmanirrahim. Mujarot adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhiran. Biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il sulasil mujarot 4 huruf. Fi'il rubail mujarot awalan al-marimu ya yutatu aunanu aiin isa. Itu awalan. Sisipan alif wawu ya tada dampo tambah tasdid. Itu sisipan. Itu nggak lupa, alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah. Yo, sekarang Bunda Nurul dari mujarot sampai itu sisipan. Bismillahirrahmanirrahim. Mujarot adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhiran. Biasanya
3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il surasil mujarrad 4 huruf. Fi'il rubail mujarrad awalan al-mamimu ya yutatu aunanu aiin ista. Itu awalan. Sisipan alif wawu ya tata dan to tambah tasydid. Itu sisipan. Sekarang kita bareng-bareng yuk. Ya, dibuka semua. 1, 2, 3. Mujarrad adalah kata kerja yang hurufnya asli dari awal sifat dan akhiran. Biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il sulasil mujarrad 4 huruf. Fi'il sulasil mujarrad awalan al-mamimu ya yutatu aiin ista. Itu awalan. Sisipan alif wawu ya itu sisipan. Sekarang akhiran. Akhiran, baca sendiri. Akhiran, baca sendiri. Biar Bunda ngerti. Baca sendiri. Biar Bapak ngerti. Kita lihat aja nanti. Baca nggak ya? Kalau nggak dibaca, kita ubah nanti lagunya. Ya. Kita mau lihat dulu, kira-kira dibaca nggak ya? Kalau nggak dibaca, nanti lagunya kita ubah. Ya. Sekarang kita buka halaman 18. Ya. Saya buka halaman 18. Ya. Bunda boleh buka lagi nanti halaman 17-nya. Ya. Yang rumusan itu. Sekarang, adlun. Ada berapa hurufnya? 3. 1, 2, 3. Kalau sudah 3, berarti tidak usah dibuang. Karena mujarrad isinya 3 huruf. Berarti di sini ain, dal, lam. Maka dipatahkan cara bacanya. Apa? Adalah. Bisa juga dia adila, bisa juga dia adula, bisa juga dia adal. Jadi ada 3 kemungkinan. Tergantung kamus ya? Tergantung kamus. Jadi yang menentukan harokat di tengah itu adalah kamus. Sekarang yunfiquna. Awalan ya yuk. Ada berapa huruf? 6 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oke, sekarang kita lihat awalan. Ada awalan? Ada. Ada. Iya.
awalan ya. Akhiran Ada Waw dan nun. nun. waw dan nun. Tinggal apa? Tinggal 3 huruf. Nafaro. Nafaqo. Nafaqo. Bisa nanti nafaqo, bisa nanti nafuqo, bisa nanti nafiqo. Ini titiknya salah. Nah, maka huruf yang kedua ini yang menentukan harokatnya adalah kamu. Ya. Oke, lanjut. Yuqinuna. 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada awalan? Ada. Akhiran ada. Ada akhiran? Ada. Ada. Tinggal apa? Wakona. Wakona. Kona. Coba. Sekarang kita lihat halaman 17 lagi, Pak. Di sini ada yang saya kotakin di mujarot huruf ilat besar-besar. Ilat. Awaya. Alif waw ya. Huruf di Ilat. huruf Apa tuh Sisipan ini ya, ilat. ya. Huruf ilat ini ya beda huruf yang disisipan yaitu huruf sisipan. Iya. Nah, kalau ini namanya huruf ilat. Maksudnya Awal di tengah. artinya Nah, artinya apa? Gitu ya. Ini huruf ilat ini saya letak di bawah mujarot. bawang ujar. Artinya apabila ya di antara huruf mujarot itu ada huruf ilat, maka huruf ilat itu bisa berubah. Ya. Kalau waw bisa berubah ya, bisa juga berubah a. Berarti ada 3 kemungkinan. Bisa wakona, bisa yakona, bisa juga akona. Nanti Bunda cari di kamus yang ketemu cuma atu. Dari 3 ini. Apakah wakona atau yakona atau akon? Oh, ini huruf kunci ya. Itulah disebut namanya huruf Ilat. Huruf ilat itu berada apabila sudah ketemu mujarotnya. Mujarotnya. Contoh supaya ngerti. Wakilat. Di sini kan ada huruf waw juga nih ya. Iya. Itu ilatnya tuh, Wak. Kalau yang waw terakhir ini bukan huruf ilat namanya. Itu akhiran. Itu akhiran. Ya. Dia dikatakan huruf ilat apabila sudah ketemu 3 huruf. Ya. Wakona. Nah, gitu ya. Ya. Artinya sudah ketemu mujarotnya. Gitu. Oke, sekarang at-tawwabu. 2, 4, 6. 1, 2, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena tasdid itu Oh iya. Iya. Tajid terakhir ya. Dah, sekarang kita lihat. Ada awalan? Ada. Awalannya apa? Al. Sudah. Ustadz, ini tak ada Ustadz awalan juga. Lihat, awalan tak itu untuk Mudore. At-tawwabu ini mudore atau isim? Isim. Isim, maka yang berlaku hanya al dan mamimu. Al-mamim. Karena dia Isim. Jadi kalau ada tak itu untuk fiil mudorenya. Oke. Sekarang akhirat.
Ada nggak akhiran ba? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Udah dibaca belum? Dibaca Ustaz. Nggak ada. Baca sendiri. Disuruh. Baca sendiri. Titiknya di atas semua. Nggak ada. Nun. Waduh, Nun, ta, ma, waw. Ya. Kalau Ya. nggak ada, berarti ditinggal. Sekarang lihat. Ada nggak sisipan? Ada. Tasjid. Ada. nih. Alif. Alif. Ada. Sama Ada tasjid. Tasjid. Ada 2. Tinggallah kemudian ta, Ba. wa, ba. 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 Ada huruf ilatnya? Ada. Apa huruf ilatnya? Wow. Wow, Wow. maka wawnya bisa berubah alif, bisa berubah ya. 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 Berarti bisa tawaba, bisa Taba. taba, bisa tayaba. Tayaba. Mana yang benar? Kamus. Berarti huruf ilat itu nggak selalu kalau tadi contohnya kan di depan waknya, ini tengah ya Pak Ustadz ya? Iya, betul. Jadi huruf ilat itu adalah salah satu dari 3 huruf itu. Alif, waw, ya. Mau dia di awal, mau dia di Di akhir, tengah. mau dia di akhir, asal sudah ketemu 3 huruf itu, ada huruf ilatnya, maka huruf ilatnya berubah. Bisa dipahami? Insya Allah. Sekarang, ishtarau. Istawa. Ista tuh ada tuh. Ista. Awalan ista. Ishtarau. Ya, coba hitung dulu Itu hurufnya. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. 6. Sekarang kita lihat. Mana awalan? Ada awalan? Ada. Ada. Apa? Ista. Nah, Bukan. Alif, Oh, alif. bukan ya? Alif. alif. Bukan. Oh, Alif. alif. Kalau yang ista, dia pakai sin. Iya, Oh iya, iya. Oh. Ini Ya, pakai Oh sin. iya, shin ya itu. Oh. Oke, oke. Ya, ya. Inilah kalau belajar bahasa Arab. Harus teliti. Gitu. Jadi Allah sudah siapkan perangkat bahasa Arab itu memang harus teliti. Teliti. Maka ada ulama yang mengatakan kalau belajar bahasa Arab sudah benar, ya udah dah, insya Allah pinter tuh, katanya begitu. Ya karena begitu, perlu ketelitian yang baik. Nah, sekarang karena tidak ada awalan yang di umum itu, maka kita lihat akhiran. Ada akhiran? Ada. Ada. Apa akhirannya? Wawu alif. Waw, alif. Waw alif atau alif aja? Astaga. Alif. Aja, karena wawunya berharokat, hidup. Wih, pinter Oh, Bunda Hera. Itu pinter. Bunda Hera yang matanya tinggal Wah, hebat. 2 watt itu. 2 watt. Hah? Masih Kurang kelihatan ilmu itu kan alif. Ya, karena wawnya dia Hidup. Hidup. berharokat. Pinter. Nah, berarti tinggal berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4. Kita lihat sisipan. Ada sisipan ta. Ya. Oh iya. Berarti tinggal apa? Tiga. Syarot. Dari 3 huruf ini, Bunda Rike, ada nggak huruf ilatnya? Ada Wow. Berarti huruf wawnya bisa berganti alif atau bisa ya. berubah iya. Nah, kalau yang tadi sudah ketemu nih, yang tadi wakona ini awal, ya kan? Yang atawab tengah, Ya. ya. Yang syarawa ini akhir. Jadi pertanyaan Bunda Rika sudah dijawab di situ. Ya, Ustaz, terima kasih. Jadi huruf ilat itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Bahkan bisa apa namanya? Awal sama akhir. 2 dia.
Bisa juga begitu. Kalau 2 berarti tinggal 1 huruf ya Tad, sisanya. Iya, tinggal 1 huruf. Ya. Nanti ketemu insya Allah. Oke. Sekarang Bunda Rike, Ar-Rahimu. Apa yang harus dihilangkan? Ya, kan itu hurufnya dulu ya Ustaz. 1, 2, Ya. 3, 4, 5, 6. Hurufnya 7 ya Ustaz. Hurufnya 7. Oke. Apa yang pertama dihilangkan? Alif. Ini awalannya berawalan al ya Ustaz. Al, hilang. Ya. Terus lihat Kemudian akhiran. Ya. Berakhirannya enggak ada Pak Ustaz. Enggak ada. Berarti tetap. Ya. Kemudian sisipan. Ada ya ini ya Pak Ustaz. Betul, ya-nya hilang, tasydidnya Hilang. Nah, tinggal ro. Rohamim. Jadi Ya, ro. Gimana bacanya? Rohama. Rohama. Bisa rohama, bisa Rohimu. Tergantung kamus. rohima. Yang menentukan adalah Kamus. Oke. Lanjut, Bunda Rike. Yuqimuna. Apa yang dihilangkan? Yuk. Awalannya enggak ada ya Pak Ustaz. Yu. Awalannya ada yu kan, hilangkan. Betul. Kemudian Akhirannya waw dengan na. Waw dan na. Tinggal apa? Ko. Oh iya. Ya. Ada huruf ilat? Koyama, ya-nya diganti. Berarti ya-nya bisa jadi alif, bisa jadi wow. Wow. Mantap. Yuk, sekarang Bunda Nia. Ya. Kafaru. Apa yang dihilangkan? Yang dihilangkan kafar. Alif waw. Alif, waw sama alif. Waw sama alif. Tinggal apa? Kafaro. 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 Bisa kafaro, bisa kafiro, bisa kafu. Iya, kafuro. Oke. Terus Bunda Nia, yakzibuna. Apa yang dihilangkan? Ya. Ya. Terus? Ya. Kemudian Kazaba. waw sama Nun. Waw sama nun. Tinggal? Kazaba. Kazabu. Kazaba. Kazaba. Kazaba, ya. Kenapa kazaba? Mudarat. Mujarot. Cara bacanya difathahkan. Oh iya, cara bacanya difatahkan. Difatahkan. Iya, difathahkan. Fatah. Kalau kata orang Medan dipatahkan itu berarti dipoklek itu. Difatahkan. Dipotong. Dipatahkan. Difatahkan. Dipotong. Dipoklek. Poklek bahasa apa lagi itu? Kazaba. Sekarang kafirun. Apa yang dihilangkan? Sisipan. Sisipan alif. Sisipan alif. Tinggal Kafaro. Pintar. Nah, sekarang yash'uruna. Apa yang dihilangkan? Ayo bareng-bareng. Ya. Yas'uruna. Ya. Apalagi? Waw sama Mana? Tinggal Sya'u. Atau sya'iru atau sya'uro. Tidak. Tidak ada. Oke. Muslihuna. Awalan mu dibuang sama Awalan mu. Akhiran waw nun. Waw dan nun. Tinggal apa? Sholaha. Sholaha.
Oke, pintar. Yukhadi'una. Apa yang hilang? Ya. Yu awala. Awalan yun. Nun. Ya. Nun. Terus? Ya. Tambahan alif. Tambahan alif. Benar nih alifnya. Alif. Ya. Ya. Tambahan Alif. Alif kecil. Oh. Tinggal Kodama. Koda'a. Bisa khodu'a, bisa khodi'a, bisa khoda. Oh, iya. Terserah kamus nanti. Jadi kamus yang menentukan. Karena kita akan berguru kepada kamus. Ya. Oke, lanjut. Azimun. Sisipan ya dibuang. Sisipan ya. Tinggal Adimun. Adima. Adima atau aduma. azoma, azima, atau azima. Nah, kira-kira sampai sini udah bisa paham? Insya Allah. Insya Allah. Bunda Ira? Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Kalau sudah paham, nih sekarang. Dua huruf nih. Nah, sekarang tatakuna. Tak dihilang. Tak. Terus Wawuna. wauna Tasjid. tasdid hilang, Kemudian tak hilang. hilang. Tinggallah ki. Oh iya, tinggal satu. Tinggal aku. Dah kalau tinggal satu, ini kasus nih. Terus. Ini kasus yang begini. Ya, kalau sudah tinggal ki saja, ini kasus. Terus gimana kita menyelesaikan kasus ini? Kita sudah siapkan yang namanya tabel mujarot. Ya. Minum panadol lagi. Ya. Kita sudah siapkan tabel mujarot. Supaya Bunda tidak minum panadol, hanya saja, ya. Nah, itu ada di. Nah, supaya Bunda tidak minum panadol, minumnya Paramex saja. Sendiri. Ya, ya. Maka kita lihat. Maka kita lihat, ada nggak yang cough? Oh, ternyata ada nih. Ada. Oh, ya. Kalau kemudian tinggal cough, maka kita sudah ada rumusannya. Tinggal saja tarik yang paling akhir. Yaki atau wakoya. Iya, kalau yakinya itu fi'il mudhore, wakoyanya mujarotnya fi'il ma. Oh, iya. Ulang-ulang Ustaz, atau gimana Ustaz? Kalau nanti Bunda ketemunya tidak sampai 3 huruf, berarti itu kan kasus kan? Iya. Nah, yang kasus-kasus ini perlu dimanja. Maka kita siapkanlah namanya tabel mujarot. Kemudian ketemulah yang qaf tadi. Nah, kalau ketemu qaf saja, maka kita mujarotnya tinggal kita tarik ke belakang. Ya. Nih. Mujarotnya adalah wakoya. Yang tadi yang dibilang Pak Anwar, hurufnya berarti tinggal satu ya Ustaz. Ya ini dia. Yang tambahannya adalah waw dan ya, sama-sama huruf ilat. Karena apa? Kalau Bunda mau naruh huruf ilat, berarti di sini bisa ako, bisa akoya, bisa akowa. Bisa yako, bisa yakoya, yakowa. Bisa wako, bisa wakoya, bisa wakowa. Kan banyak nih. Nah, daripada kita ribet nyariin kamus di situ, udah kita buatlah. Namanya tabel mujarot. Tapi insya Allah tabel mujarot ini akan bertambah
nanti kalau kemudian dipercetakan buku berikutnya, insya Allah akan ada tambahan lagi. Wow. Ya, maka ini sedang kita rumuskan. Tapi itu udah, Bunda nggak usah pikirin tambahan-tambahannya. Ini Itu dulu. aja yang Next level. pikirin tambahannya apa saja. Ya, for next level ya. Karena saya harus selesaikan dulu khataman Quran terjemahnya kan. Baru saya ketemu kasus. Kalau nggak saya selesaikan khataman Quran terjemahnya, gimana saya menemukan kasus? Ya. Gitu. Tesis. Jadi kalau kita setiap hari baca Quran, setiap hari kita kaji Quran, ya, maka insya Allah kita akan dapat kasus-kasus yang Allah ajarkan. Gitu. Nah, kalau kita biasa-biasa aja, nggak respon dengan kasus-kasus itu, ya wajar. Nggak ada kasus. Ya, Nggak ada kasus. nggak ada kasus namanya. Hidupnya ayem aja, nggak ada kasus. Nggak ada penyidikan. Jadi kasus Ustaz, itu, iya Pak. berarti ini kalau yaki sama wakoya kita nyarinya di wakoya ya Ustaz ya, karena ini kan madi ya kalau di kamus itu. Betul, nyarinya di wakoya. Nanti Di ketika fi'il Bapak madi ya. ketemu wakoya, pasti yaki juga ketemu. Iya, turunannya ya. Karena mujarot itu selalu ada fi'il madi dan selalu ada fi'il Mudore. Cuman kalau di kamus madi yang jadi patokan gitu ya. Betul. Madinya yang menjadi. Sebab apa? Mudore itu karena sudah ketambahan yayu, tatu, auna. Kalau tidak ada yayu, tatu, auna, maka nggak disebut mudore dia. Nah gitu. Kalau kita mau carinya di mudore, kalau kita nentuinnya di mudore, ya semua nanti huruf ya. Iya. Ya kan? Beradanya di huruf ya. Karena huruf ya-nya sebagai ciri fi'il Mudore. Ya, yutatunan. Nah, ini namanya ketemu kasus. Jadi kalau ketemu musibah dalam hidup kita tidak sesuai dengan keadaan dan seharusnya, ya itu namanya nasib. Ya, nasib itu yang kemudian akan mengajarkan kita menjadi dewasa. Jadi pinter. Orang yang belajar pinter. Orang nggak belajar tidak pinter. Tapi ada orang yang belajar aja nggak pinter-pinter. Kenapa tuh, Tat? Itu namanya nasib. Ada orang yang kemudian kerja kaya. Itu rumusannya apa begitu? Orang yang bekerja keras kaya. Orang yang malas-malas miskin. Ada orang yang nggak kerja keras tapi kaya. Ada orang yang kerja keras saja tapi miskin aja. Itu namanya nasib. Kasian ya loh. Nasib itu dia tidak sesuai dengan kodo dan kodarnya. Tidak sesuai dengan kodo dan kodarnya. Kodo dan kadarnya itu maksudnya gini. Ketentuannya gini. Kalau orang belajar, pinter. Orang yang nggak belajar, nggak pinter. Kan ketentuannya begitu kan? Tapi ada orang yang nggak belajar, pinter, dapat ilmu laduni. Ya? Nasib. Itu namanya nasib. Tidak sesuai dengan kodo dan kodar. Tapi nasib itu bagian dari takdir. Nah, maka pinter-pinter kita memahami kodo, kodar, dan takdir. Kalau kita nggak bisa memahami kodo, kodar, dan takdir, maka hidup kita akan meraju aja, menyalahin orang aja. Orang matanya 4 watt disalahin. Orang kemudian belajar tinggal sisa-sisa umur disalahin. Pokoknya semua orang salah dah. Padahal nggak ada yang salah. Kalau dia mau melihat secara ilmu hakikat. Ustaz, takdir bisa dirubah nggak?
Kalau takdir sudah kejadian, nggak bisa diubah. Jadi memori. Ya, tapi ya umpamanya gini. Buat pembelajaran. Umpamanya gini. Takdir itu yang sudah terjadi. Bisa nggak diubah? Yang udah terjadi nggak bisa diubah. Tapi memperbaiki keadaan bisa. Contoh umpamanya. Saya tahun ini nggak naik kelas. Emang bisa ngubahnya naik kelas? Nggak bisa. Belajar. Nggak bisa. Maka belajar lagi memperbaiki tuh. Supaya tahun depan naik kelas. Kalau yang sudah terjadi nggak bisa diubah. Nah, jadi saya memahami bahwa takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Ya, maka bagaimana merubahnya? Merubahnya ya dengan memperbaiki. Gitu ya. Saya belum bisa hari ini. Ya udah, hari ini memang nggak bisa, ya udah. Mungkin bisanya besok. Nggak usah kita paksakan kalau hari ini harus bisa. Harus bisa. Masih ada waktu besok. Kalau ada umur ya. Ya, terus itu namanya memperbaiki. Ya. Yang bisa diubah apa? Ya, qada dan qadarnya. Qada. Ketentuan Allahnya yang belum terjadi, yang belum menjadi takdir, itu yang bisa kita mohonkan kepada Allah. Ya Allah, sekiranya rezekiku masih ada di langit, turun yang banyak. Nah, itu apa? Apa kalau diilustrasikan tuh mangga belum jatuh, kita songrok-songrok gitu. Ya. Nah, doa itu bagian upaya seperti nyongrok itu apa? Buah. Ajul. Berajul apa lagi berajul? Nyongrok. Orang Sunda bilangnya ngajul buah. Nyogok. Iya. Disodok. Apa yang pokoknya itu dah ya. Nyongrok mangga itu supaya cepat jatuh gitu kan. Gitu. Padahal kalau dihitung ketentuannya, mangga itu akan jatuh kalau sudah matang sekian bulan, umpama begitu. Betul. Tapi kita songrok dia, jatuh nggak? Jatuh. Ternyata takdir mangga itu jatuhnya bukan sesuai ketentuan, tapi bukan sesuai kodo dan kodar, tapi sesuai dengan songrokan. Doanya. Gitu kan? Songrokan itu ibaratnya doa. Jadi, maka kita sering berdoa, ya Allah, sekiranya esok engkau ambil nyawaku, ambillah nyawaku dalam keadaan yang baik. Nah, itu mohon, itu doa. Ya. Bisa saja takdir kita meninggalnya itu saat tidak belajar Quran. Tapi kita minta mohon sama Allah. Qada dan kadarnya itulah yang kita mohonkan kepada Allah. Kira-kira bisa dipahami nggak Bunda Ati? Kalau bisa, Pak. Jadi kurang lebih songrok tadi lah itu ya. Umpamanya gimana lagi ya? Contohnya lagi pohon kelapa. Kelapa itu jatuh dari pohon apabila sudah usia sekian. Udah tua. Ternyata belum usia sekian dimaling orang. Nah, pertanyaannya pohon kelapa tersebut jatuhnya pada usia berapa? Apakah sesuai dengan kodo dan kodar? Tidak. Tidak. Nah, tapi ketika dia dicuri sama orang, itu bagian dari takdir yang sudah berlanjut. Nah, jadi kalau kemudian kita mau minta, ya berdoa kepada Allah, ya yang harus kita ubah itu adalah kodo dan kodarnya. Jadi nggak usah ngambek kalau kemudian umpamanya pasangan kita atau anak kita marah-marah, nggak usah ngambek. Kamu itu seharusnya jangan marah.
Nggak usah gitu. Tinggal diubah. Adik bisa nggak kalau ngomong sama bunda nggak marah-marah? Kan bunda nggak pernah contohin sama adik ngomongnya marah-marah. Nah, jadi yang dia sudah marah-marah, ya biarin aja. Orang itu udah takdir. Atau kalau dia marah-marah tinggal ngomong, adik lagi kesel ya hatinya. Sama siapa keselnya? Kok marah-marah aja? Gitu. Nah, maka dipancing aja supaya dia ngomong marah. Kan bunda sering ya kadang, ya, umpamanya bunda sering ngomel-ngomel atau marah-marah. Karena apa? Karena enggak, kata bunda itu ya. Sering. Umpamanya kalau sering. Karena apa? Karena masih ada energi untuk marah. Capiin aja badan supaya nggak ada lagi energi untuk marah. Gitu. Jadi memang untuk merubah. Ada sebagian orang mengatakan takdir itu bisa berubah. Ya, takdir itu bisa diubah. Ya, kalau saya, cara pemahaman saya, yang bisa diubah itu adalah ketentuan Allah yang belum terjadi. Dengan apa cara merubahnya? Ya, dengan berdoa, ikhtiar. Sehingga apabila ya takdirnya buruk, maka sebelum terjadi itu diubah menjadi takdir yang baik. Maka beriman kepada takdir yang buruk dan beriman kepada takdir yang baik. Iman. Kemudian berikutnya yang terakhir, habis ini kita langsung praktek ayat Al-Qur'annya, mujahjihun. Ini 4 kayaknya. Apa awalnya? Mu. Maka munya hilang. Ada akhiran? Tidak. Mujarab. Ada akhiran? Tidak ada. Tidak ada. Ada sisipan? Tidak ada. Tidak ada. Berarti dia 4 huruf. 4 huruf. Biasanya Bunda, yang 4 huruf itu hurufnya double. Seperti ini. Ya. Atau KA. Ya, KA. Kembar hurufnya. Biasanya ada yang sama. Atau kol-kola. Bisa. Biasa kita ngomong kol-kola kan? Ya. Kol-kola. Saufa. Nah, kalau saufa itu enggak. Bukan ya. Nesa sendiri, saufa sendiri. Atau iza zulzilatil Zalzalah. Oh iya. Nah, biasanya yang 4 itu hurufnya kembar. Jadi bisa ya membedakan mana yang 3, mana yang 4 ya. Iya. Yuk, sekarang kita nyanyikan dulu mujarab adalah. 1, 2, 3. Jangan-jangan udah lupa nih mujarab adalah ya. 1, 2, 3. Mujarab adalah yang hurufnya asli dari awalan sifat dan akhirat. Biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf. 3 huruf Istilasil mujarab. 4 huruf Bi'rubatil mujarab. Awalan Amamimu Ayudatu
alif ya akhiran baca sendiri. Jangan baca sendiri ya. Akhiran harus dibaca. Harus dibaca. Akhiran harus dibaca. Harus dibaca. Agar kita bisa. Harus dibaca. Agar kita bisa. Nanti baru saya tambahin ani, una, akhiran, ani, una, aini, inatun, atun, tambah hamzah. Nah, itu nanti atau besok ya. Kalau sekarang ditampilin semua, lupa. Belum ngar. Atau Panadol. Ngebul. Udah ngebul kan? Nah, sekarang kita masuk ini. Ini kemarin kelas yang kemarin baru sampai sini dia. Yuk kita terjemahin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salam. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salam. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. Alif lam mim.
password masuk Al-Baqarah. Ya. Jadi masuk Al-Baqarah Allah kasih passwordnya alif lam mim. Hanya Allah yang tahu passwordnya. Ya. Zalika. Ada di kata Yasin? Ada. Kalau ada berarti kita sudah tahu itu artinya. Zalika itu. Zalika itu, zanika itu. Ya, berarti sudah tahu. Sekarang Alkitabu. Coba perhatikan Alkitabu ada alnya. Isim. Alnya hilang. Kemudian ada alifnya hilang. Tinggal Kataba. Kataba. Coba kita buka kamusnya kata kataba. Ada nggak bu kamus yang warna pink? Iya ada. Yo. Cara bukanya Ustaz. Hah? Ada banyak angka-angkanya, ini apa sih artinya, Tad? Ya, ini nanti kita pelajarin, Pak. Sekarang ketemu dulu kaf 186. 186. Oke. Yang mau kita cari kataba itu 186, coba buka dulu. Babul kaf. Itu babul kaf. Setelah kaf ba. Ya kan? Ya. Jadi di situ ada kaburo, gitu kan? Kaburo, iya. Nah, yang mau Kaburo, kita cari kabiro. setelah kaf adalah ta. Maka setelahnya halaman berikutnya. Halaman 187. 187. Di situ ada kata kataba yakubu Kitaban. Berarti Bunda tulis di sini 187. Berarti ketemu di halaman 187. Yang mau kita terjemahin adalah kata kitabun atau alkitabu. Ada di situ? Ada. Bawahnya ada? Alkitabu ada. Artinya apa? Kitab. Kitab. Tulis di sini kitab. Nah, sekarang di situ ada berapa? Angka 27? Iya. Itu artinya 27 kali diulang dalam surah Al-Baqarah. Di ayat berapa? Ayat 2, ayat 44, 53, 78, 79, 85, 87, 89, 101, 105, 109, terus sampai 235. Ya. Berarti ada 27 kali kata kitab Alkitab diulang di dalam surah Al-Baqarah. Terus berikutnya ada 253. Artinya ada 253 kali kata Alkitabu ini diulang di dalam Al-Quran. Ya. Artinya kalau begitu, Bunda hanya tahu Alkitabu saja, Bunda sudah tahu arti kitab ini diulang sebanyak 253. Keuntungan kita sebagai orang Indonesia adalah bahasa Arabnya artinya sama seperti bahasa Indonesia. Kitab. Jadi Alkitabu kitab. La, ada nggak di kata Yasin? Ada. Ada. Roiba. Tidak ada. Tidak ada. Berapa hurufnya? 3. Ada huruf ilatnya enggak? Ya. Ya, ada ya kan? Ya. Maka ya-nya bisa berubah alif, bisa berubah waw. Maka kita cari dulu yang royabanya dulu. Royaba. Ya, yang asalnya dulu dia hurufnya apa? Kalau tidak ada di royaba, baru kita cari di roba. Kalau nggak ada di roba, baru kita cari di rowaba.
Nah, sekarang kita cari dulu di royata. Kita akan mengalami kesulitan sampai ayat 10, Bun. Karena kita baru buka kamus. Tapi nanti ketika Bunda sudah sering buka kamus, insya Allah itu akan lebih mudah. Ketemu, Ustaz. Udah ketemu? Halaman Sudah. berapa? Halaman Halaman berapa, Bu? 95. Halaman 95. Inilah enaknya kalau belajar jamaah. Nggak capek nyari. Nebeng. Keraguan, Toib. Artinya apa? Keraguan. Halaman 95. 95 garing 2 garing 18. 2 kali disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 18 kali dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Saya buat kamus ini, nulisnya ini dari Fathur Rahman. Ya, dari Fathur Rahman, dan kitab Fathur Rahman tuh saya ringkas, itu sebulan saya nggak keluar rumah. Nggak ngajar, hanya makan, minum, sholat, nulis. Makan, Meneliti ya, Ustaz. nulis. Tidur, Ustaz. Habis itu kemudian untungnya nggak sakit. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah, barokahnya. Kalau suntuk ke mall. Gitu. Sebab apa? Di mall yang ada AC-nya. Di rumah nggak ada AC. Kan? Di mall ada AC-nya. Gitu. Fi ada di kata yasir, hi ada di kata yasir. Berarti sudah tahu. Ya, ada. Ya, sekarang hudan. Nah, hudan ada huruf ilatnya enggak? Ada. Ada. Berarti Ya. mana huruf ilatnya? Ya, Iya. Ya, maka ya-nya ini bisa berubah alif, bisa bisa jadi berubah wa. waw. Wah, Maka kita cari dulu hadaya. Hadaya. Halaman berapa, Bunda Era? 232 ya. 2 ya. Garing 11, garing 87. Artinya petunjuk. Ustadz nih orang udah matanya 5 watt disuruh cari kamus. Kamusnya kecil-kecil Lisan lah. Arabnya juga kecil-kecil banget, Ustaz. Tuh kan? Tuh, hurufnya kecil-kecil lagi. Gitu. Halus. Oke, berarti di halaman 232, halaman 11 kali ditemukan dalam surah Al-Baqarah, 87 kali ditemukan dalam Al-Quran. Al-Quran. Kemudian lil muttaqina, ada li, ada al muttaqina. Ya, al muttaqina apa yang dihilangkan? Alif Alif, Lam. mim, Tasdid. Lam. Mu. ya, sama Tasdid. nun, Ya. Nun. tasdid, sama ta. Tinggal ko. Wako. Maka tadinya wa, Wako. ko. Ya. Nah, ini kita cari di wakoya dulu. Nyarinya di wa. Ya, karena dia ada satu huruf. Wakoyanya di 242. Yang mau kita terjemahkan adalah
Al-muttaqinanya itu ada di 2, 4, 3. Al-muttaqina. Garing 5, garing 4, 3. Artinya adalah ORG. Muttaquna. Muttaqina. Orang-orang bertakwa ya. Muttaqina. Oh ya. Iya. Orang yang bertakwa. ORG, GG bertakwa. Nah, berarti kalau begitu, ya, kalau tadi Alkitabu itu 253, Roiba itu 18 kali, Hudan itu 87 kali, kemudian Al-Muttaqina 43 kali. Nah, kira-kira nih, ya, berapa nih? 1, 2, 10, 0, 2, 400-an. Ya. Berarti Bunda sudah tahu 401 kata yang diulang-ulang di dalam Quran. Hanya baru tahu 4 kosakata. Alkitabu, Roiba, Hudan, sama Al-Muttaqina. Kita sudah tahu 400 yang diulang-ulang. Artinya kalau begitu, ya, kebanyakan, ya, kata-kata itu diulang dalam Al-Baqarah. Kenapa kita prakteknya surah Al-Baqarah tidak surah Al-Ikhlas? Karena memang kita sebenarnya sedang mempelajari kosakata dalam bahasa Al-Quran. Bahasa itu disebut menjadi bahasa apabila dia memiliki 30.000 kosakata. Kalau ada 30.000 kosakata, maka itu menjadi syarat untuk bisa menjadi satu bahasa. Al-Quran hanya memiliki 2.619 kata. Pertanyaannya adalah 2.619 kata itu berapa kata yang kita tahu? Kalau sekarang yang kita tahu baru 400. Baru 4. Berarti masih ada 2.615. Masya Allah. Mau ngebul ya. Ya, ngebul dah. Ya. Artinya Allah hanya bertutur kata, berfirman, hanya menggunakan 2.619 kata. Pertanyaannya, ya, masa 2.619 kata kita nggak mau cari? Carilah. Kalau hidup kita sekarang sudah umpamanya kita pukul rata ada 40 tahun dah. 40 tahun dikali 365. Kira-kira berapa nih total? Banyak. Iya, banyaknya tuh berapa ya? Puyeng. Udah lemot Ustaz. Udah jam segini. 14.600. Berapa apa? 14.600. 14.600. Megang kalkulator. Udah. 14.600. Ya. Ini kalau satu hari, boleh ya? Oke lah kita hilangkan umpamanya 7 tahunnya. Karena kita bayi kan. Gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan kata ini, gitu ya.
Lebih banyak. Harus tutup mata, ya Allah. Ternyata setiap hari kita tidak menambah ilmu tentang Quran. Selama ini kita hanya sibuk untuk belajar membacanya. Tapi kita terkadang masih lupa untuk memperbaiki apa yang difirmankan Allah. Ya. Nah, maka masih punya waktu. Kalau 2619 kita bagi dengan 365. Ya. Kira-kira jadi berapa itu, Pak? 7,1. 7,1. Ya, 7-8 hari lah. 7,2 dah. Berarti kalau begitu 7,2 ya. 7 tahunan itu selesai. Kalau satu hari satu kata. Kalau 2 berarti 3 tahun setengah kan, Pak? Iya. S2 ini. Ya. Kalau kemudian satu hari 4, berarti tinggal ya tinggal 1 tahunan ya. Iya, hampir 1,5 lah. Berapa? 1,5 lah. Enggak lah. 17. 17. 75. Ya, 1,8 lah. Kalau begitu sekitar berapa itu? Sekitar 20 bulan dah. Artinya seharusnya kalau difokuskan di pesantren, maka seharusnya pesantren itu dalam waktu 2 tahun selesai bahasa Arab Qur'aninya. Kalau satu hari dia menghafal 4 kosakata. Nah, perubahan inilah yang mau kita terapkan di pesantren kita. Ya, perubahan inilah yang mau kita terapkan di pesantren kita. Anak-anak dari SD sudah kita ajarkan kosakata dalam Al-Quran. Nah, kalau tahu begini kita jadi pengen balik lagi kayak. Iya, ini masih SD. Pengen balik lagi untuk menjadi taman kanak-kanak. Iya. Tetap TK sih, cuman kaknya ini TK ini masih TK. Masih TK. Oke, sekarang terakhir ya. Zalika itu. Zalika itu. Alkitabu kitab. Alkitabu kitab. La tidak ada. La tidak ada. Roiba keraguan. Roiba keraguan. Di dalam. Di dalam. Dia. Hudan petunjuk. Li untuk. Al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqina orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Baik Bunda, insya Allah malam ini adalah malam yang sangat melelahkan. Karena baru kita pelajari menerjemahkan Quran, baru ini kita buka kamus. Ya, kalau yang sudah terbiasa buka kamus bahasa Arab, alhamdulillah. Tapi kalau dari kecil kemudian sampai sekarang belum pernah buka kamus bahasa Arab, ini adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Tapi ini bukan pekerjaan yang terlambat. Mudah-mudahan kesulitan Bunda dan Ayahanda dalam membuka kamus ini itu menjadi pertimbangan Allah. Ya, apabila kemudian
ketentuannya karena kesalahan-kesalahan kita masuk neraka, tapi kemudian gara-gara Allah lihat Bunda tiap hari bukain kamus, ya, jangan-jangan kemudian itu menjadi sebab Allah kemudian merubah qada tadi menjadi untuk ke surga. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir untuk Bunda Ati tadi yang nanya takdir. Banyak kemudian masalah takdir itu dibahas di luaran sana. Ada yang mengatakan bisa dirubah takdir, ada juga yang tidak bisa dirubah. Tapi saya pribadi memiliki pemahaman bahwa yang bisa diubah, yang dimohonkan itu adalah qada. Ya, qada dan qadarnya. Sehingga tidak ada lagi kata pesimis dalam hidup kita. Bahwa kalau salah, akuin saja kesalahan, tinggal kita merubah bagaimana kesalahan itu menjadi kebaikan berikutnya. Kalau kesalahan, bagaimana menghilangkan kesalahan-kesalahan kita, cukup ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, insya Allah kesalahan-kesalahan kita juga terhapus. Ya, jadi begitu. Itu tambahan khusus buat Bunda Ati yang tadi kita bertanya tentang masalah takdir. Baik Bunda, alhamdulillah sudah sampai jam 10. Ya, tak terasa waktunya, sudah lelah. Saya terima kasih banyak dengan Ayahanda dan Bunda semua. Di waktu-waktu malam yang seperti ini, kelelahan yang sangat luar biasa, tapi Bunda masih dalam keadaan istiqomah untuk belajar Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuhan ini selalu ada dalam diri kita, selalu ada dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sampai sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jam istirahat.